Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah taklim subuh Masjid Al-Ittihad Komplek DPR Kemanggisan yang dimuliakan Allah. Mengawali dan memulai taklim kita, mari bersama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan fikiran dan hati kita sehingga dapat menerima petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kita doakan jamaah, keluarga, sahabat dan kawan-kawan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka. Allah pulihkan dan kembalikan kesehatan mereka, dan Allah panjangkan umur mereka dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah pelihara dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ala hadhihi niyyat wa kulli niyyatin salihah ma'al khitam bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Waftah lana bihi abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Bapak dan saudara, kita lanjutkan pelajaran kita dari tafsir surah Al-Kahfi atau Al-Kahf dengan membaca ayat berikutnya. Kita baru mulai kemarin di ayat pertama, Pak. Ya, kemudian ayat berikutnya kita baca dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladunhu
wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana ay mustaqiman wa ata bihadhihi sifati ba'da nafyil i'wijaji litta'kidi farubba mustaqimin mashhudun lahu bil istiqamati la yakhlu min adna iwajin indal fahsi wal ikhtibari wa qila ma'nahu qayyiman ala sairil kutubi musaddiqan laha syahidan bisihhatiha wa qila qayyiman bimasalihil ibadi wa ma la budda lahum minhu minasyara'i. Baik Pak, ya, ayat kedua Allah berfirman qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Sebelumnya saya ingin jelaskan ayat ini terbagi kepada 3 bagian Pak. Ya, 3. Yang pertama qayyiman atau kita baca qayyima. Yang pertama. Kemudian yang kedua wa yundiru ba'san sadida. Wa yundiru ba'san sadidan min ladunhu. Yang kedua. Yang ketiga wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati sampai akhir ayat. Ya. Jadi ayat ini mengandung 3 Pak. 3 tadi. Yang pertama qayyiman. Ya, apa qayyiman artinya? Qayyiman itu tegak, lurus. Ya, tegak, lurus. Maka kata qayyiman ini kalau dihubungkan dengan iwaja, kan iwaja apa iwaja Pak? Iwaja tuh bengkok, enggak lurus tuh namanya iwaj. Ya, iwaja enggak lurus, bengkok. Ya, nah kemudian kalau dikaitkan dengan qayyiman, qayyiman ini dikaitkan dengan iwaja, maka yang pertama dia sebagai takkid. Apa takkid? Penguat. Ya Pak ya. Jadi qayyiman ini menguatkan tentang posisi Al-Quran yang diturunkan tidak ada yang bengkok di dalamnya. Oh Pak. Maka diperkuat ya status apa kondisi itu dengan apa? Dengan Allah mengatakan qayyiman. Jadi qayyiman ini dari kata-kata qoma. Ya Pak. Artinya berdiri tegak. Qoma. Ya, maka kata-kata qayyiman ini yang pertama berfungsi sebagai ya penguat. Ya, yang memperkuat posisi Al-Qur'an di mana pada ayat pertama tidak ada yang bengkok di dalamnya. Bengkok bahasa yang lebih enak apa Pak ya? Apa yang bahasa yang lebih enak apa ya kira-kira? Menyimpang. Ya, pokoknya tidak ada yang bengkok lah. Ya, tidak ada yang bengkok di dalamnya, diperkuat dengan kata-kata qayyiman. Qayyiman. Makanya kan bacanya yang kemarin kita jelaskan ada 2 cara. Ya kan? Ada 2
Cara yang pertama saktah. Yang kedua waqaf. Qayyima, berhenti. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama qayyima, qayyiman, ya. Kemudian ya berhenti saktah. Itu yang pertama, Pak. Kata-kata qayyiman. Jadi bagian yang pertama dari ayat ini, ayat kedua. Qayyiman. Yang kedua, qayyiman bisa berarti tentang status dan kedudukan Al-Quran dibanding atau terhadap kitab-kitab lainnya. Ya, terhadap kitab-kitab lainnya. Kitab lainnya apa, Pak? Ya, Taurat, terus Injil, terus Zabur. Kalau dari masanya? Ya, dari masanya Taurat dulu atau Zabur dulu? Taurat dulu atau Zabur dulu? Nabi Musa dulu atau Nabi Daud dulu? Nabi Musa. Ya, Pak. Jadi yang pertama sebelum ada Taurat ada yang namanya Sohaib. Sohaib itu sahibah, lembar-lembaran yang tidak dalam bentuk mushaf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Kemudian lanjut ke Taurat. Habis Taurat, Zabur. Yang pernah sering saya katakan, Zabur ini tidak berisi hukum, tidak berisi aturan, tidak berisi ajaran. Ya, hanya berisi al-aurad wal azkar, wirid-wirid dan zikir. Wirid-wirid dan zikir. Sedangkan dalam berhukum, dalam bersyariat, ya, pengikut Zabur, Nabi Daud dan yang lain-lainnya disuruh ikut kepada Taurat. Kepada Taurat. Itu di tengah-tengah Zabur. Kemudian Injil. Nah, kata-kata qayyiman juga bisa berarti Al-Quran adalah kitab yang paling tegak lurus di antara kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, lebih lurus daripada Taurat, lebih lurus daripada Zabur, lebih lurus, lebih tegak lurus daripada Injil. Itu qayyimah. Ya, untuk menunjukkan status dan kedudukan Al-Quran. Sehingga dari situ, Pak, ya, dari situ ya ada sebuah perintah. Ya, ada sebuah perintah, tinggalkan Taurat, tinggalkan Zabur, tinggalkan Injil. Kenapa? Karena Al-Quranlah yang paling lurus di antara semuanya itu. Itu perintahnya, mengandung perintah ke situ. Ya, jadi Al-Quran kedudukannya adalah qayyimah. Qayyimah artinya baina kutubis samawiyah. Jadi di antara kitab-kitab yang Allah turunkan, maka Al-Quran adalah yang paling tegak lurus. Ya, yang paling tegak lurus. Kemudian qayyiman juga bisa berarti ya lurus, tegak dalam rangka menjelaskan syariat-syariat kepada manusia. Ya, syariat-syariat kepada manusia. Contohnya, Pak, yang paling konkret, paling gampang. Ketika Allah memerintahkan sholat, maka dalam Al-Quran juga Allah jelaskan waktu-waktu sholat. Ada, Pak? Ada nggak waktu sholat dalam Al-Quran? Ya, ada. Ya, Allah perintahkan kita sholat. Wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, waktu sholat itu kapan dijelaskan dalam Al-Quran? Ada. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri
kana masyhuda. Jadi rinci. Ya, ketika Allah perintahkan salat, maka Allah perintahkan salat di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka Allah perintahkan lagi, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang dilaksanakan di waktu-waktu tertentu. Mana waktunya tadi? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Allah jelaskan, ya, dirikanlah salat, ya, liduluki syamsi, karena sudah tergelincirnya matahari. Sudah tergelincirnya matahari. Maka dalam duluki syamsi ada dua salat. Yang pertama salat zuhur, yang kedua salat asar. Ya, salat zuhur sama salat asar, mana dalilnya? Liduluki syamsi, karena setelah tergelincirnya matahari. Satu. Yang kedua, ila ghasaqil lail. Ila ghasaqil lail, sampai masuk malam. Masuk malam berarti awal malam. Ada dua salat di situ. Salat apa? Salat maghrib dan salat isya. Isya artinya awal malam, asyiyah. Ya baik, kalau Bapak kenal waktu-waktu, asyiyah, isya itu awal malam. Makanya orang Arab untuk makan di waktu malam disebut apa? Asya. Ya jangan salah, tulisannya sama, persis sama. Kalau kita salah baca, salah artiin. Ayo kita asya, maksudnya mau sholat isya. Tapi ngomongnya, ayo kita asya, ngajak makan namanya. Harus neraktir. Coba. Tapi kalau asya, isya, waktu sholat isya, asya dan isya. Makanya ada hadis yang mengatakan, idza dakhalal isya'u wal asya'u faqaddimil asya. Kalau berbarengan datang saatnya makan dan saatnya sholat, apa kata Rasulullah? Dahulukan makan. Enak kan? Dahulukan makan, tapi jangan sekenyang-kenyangnya, bisa males sholat urusannya. Kan prinsipnya begitu, daripada sholat ingat makan, mendingan makan ingat sholat. Tuh Pak, itu asya. Makanya dalam penjelasan sering dikatakan sholat maghrib dan sholat isya disebut dengan al-isya'ani. Dua sholat isya artinya dua sholat yang dilakukan di waktu awal malam. Yang pertama sholat maghrib, yang kedua sholat isya. Makanya dikatakan al-isya'ul awal, isya yang pertama sholat maghrib, isya yang kedua sholat isya. Apa sih isya Pak? Isya itu kalau kita mau lihat waktu di mana bekas matahari terbenam masih ada. Itu isya namanya. Asyiyah. Kan kalau kita lihat ke arah barat, di langit sebelah barat, itu sesudah terbenam matahari ada nggak sinar matahari masih? Masih ada. Namanya apa tuh kalau bahasa kita? Lembayung. Ya, lembayung. Kalau mau surveinya kita ke laut enak. Ya, lihat sunset. Kita ke laut. Nah, ketika masih ada ya sinar matahari ya yang tertutup oleh air laut tersebut, itulah namanya waktu asyiyah atau isya. Maka di situ ada dua sholat. Yang pertama sholat maghrib, yang kedua sholat isya. Oh, yang kedua salat isya. Itu dua, Pak. Yang terakhir wa qur'anal fajr. Dan yang ketiga yaitu pada waktu qur'anal fajr. Maksudnya apa? Salat subuh. Itu rinci, Pak. Qayyiman. Al-Qur'an itu menjelaskan secara rinci tentang syariat agama. Kitab-kitab lain enggak terinci. Ada lagi, Pak. Kita disuruh puasa di bulan apa? Bulan
bulan Ramadan. Ada nggak penjelasannya? Ada dalam Al-Quran. Satu rentetan, satu rangkaian perintah puasa dan bulan Ramadan. Terinci, Pak. Haji terinci nggak waktu dan tempatnya? Terinci. Waktunya ketahuan, al-hajju ashhurum ma'lumat. Kemudian tempatnya di mana? Di Mekah. Ya, di Mekah. Itu terus, Pak. Ya, semua terinci. Itulah salah satu makna qayyiman, bahwasanya Al-Qur'an ini tegak lurus dalam menjelaskan syariat, perintah-perintah agama. Terinci, perintahnya ada, waktunya ada. Nah, adapun tata caranya, fungsi hadis lah itu, Pak. Bagaimana cara kita sholat dari awal takbiratul ihram sampai kita salam, itu hadis yang menjelaskan. Tapi Al-Quran jelas. Ya, puasa di bulan Ramadan dijelaskan dalam Al-Quran. Baik puasanya, tata cara puasanya dijelaskan dalam Al-Quran. Ada nggak ayat yang menjelaskan tata cara puasa? Ada, Pak? Ada. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Itu semuanya urutan puasa, cara-caranya, ya, semuanya dirinci. Nah, itu salah satu makna qayyiman. Jadi kata-kata qayyiman dalam ayat kedua ini mengandung arti tiga. Yang pertama, penegasan, penguat. Penegasan dan penguat dari kata-kata iwaja. Ya, iwaja. Yang kedua, ya, qayyiman, tegak lurus, berarti Al-Qur'an adalah, ya, kitab samawi yang paling tegak lurus. Al-Qur'an adalah kitab yang paling lurus di antara kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, yang disebut dengan Al-Kutubus Samawiyah, Pak. Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Yang ketiga, qayyiman bisa berarti tegak lurus, jelas dalam menjelaskan perintah-perintah agama dan syariat-syariat agama. Ini yang pertama yang dikandung oleh ayat. Yang kedua, qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Nah, yang kedua, Pak, ayat ini mengandung wa yundhiral ladzina, ya, wa yunjiru ba'san sadida min ladunhu. Yang kedua, ini berisi indar. Apa indar? Indar itu ancaman, Pak. Memberi ancaman. Wa yunjiru ba'san sadida min ladunhu. Tuh, itu ayat. Wa yundiru ba'san sadidam min ladunhu. Yang kedua yang dikandung oleh ayat ini berupa indar, peringatan. Peringatan kepada siapa? Orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Berupa apa peringatannya? Ba'san sadida. Ba'san sadida sama dengan adaban sadida. Apa? Adab, siksa yang pedih. Ya, jadi ini yang kedua dikandung oleh ayat kedua surah Al-Kahfi ini. Mana? Memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau nggak percaya, kira-kira mengamalkan nggak, Pak? Enggak. Atau yang pertama, kalau nggak percaya, kira-kira mau baca apa enggak? Enggak. Yang percaya banyak yang nggak baca. Ya, Pak. Jadi kalau nggak percaya, pasti yang pertama tidak membaca Al-Quran. Ya, kalau tidak percaya, pasti tidak mengamalkan Al-Quran.
Maka kembali kepada yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang paling lurus. Berarti amalnya, meskipun dia mengatakan ibadah, tidak menjadi amal yang paling lurus. Tidak menjadi amal yang lurus. Nah itu Pak, ya. Jadi orang kalau udah nggak percaya, pasti yang pertama tidak membacanya, tidak mengamalkannya, dan pasti tidak akan mau mempelajarinya. Pak, itu ya kandungan yang kedua dari ayat ini. Yang ketiga ini enak. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Jadi yang ketiga wa yubashshir. Apa yubashshir? Yubashir itu memberikan kabar gembira. Kalau indar memberikan peringatan, mundir. Ya, makanya Rasulullah itu diutus sebagai basyiron wa nadhiron. Ya. Jadi ayat ini mengandung apa? Kabar gembira. Ya, wa yubasysyirul mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, yang bagaimana? Alladzina ya'maluna sholihat. Jadi orang-orang beriman yang selalu beramal soleh. Orang-orang beriman yang selalu mempraktekkan iman mereka dan merealisasikan iman mereka dalam bentuk amal soleh. Karena iman harus dipraktikkan nggak Pak? Iman harus diwujudkan nggak? Harus dalam bentuk amal soleh. Amal soleh ini banyak ya. Kalau kita bicarakan amal soleh, luas banget Pak. Ada amal soleh yang dilakukan dengan lisan. Ada amal soleh yang dilakukan dengan anggota badan. Ada amal soleh yang dilakukan dengan hati. Ada amal soleh yang sifatnya, yang hukumnya wajib. Ada amal soleh yang hukumnya sunnah. Ada amal soleh yang hukumnya mubah. Ada amal soleh yang dilakukan sendiri-sendiri. Ada amal soleh yang dilakukan berjamaah. Ada amal soleh yang untuk diri sendiri. Ada juga amal soleh untuk orang lain, proaktif. Pak, itu amal soleh. Nah, itu semua terangkum dalam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Nah, ini Pak, 3 hal yang dikandung oleh ayat kedua surah Al-Kahfi. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama penegasan tentang makna qayyiman. Tadi ada 3 makna qayyiman. Yang kedua ya tentang ancaman kepada orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Yang ketiga kabar gembira ya, wa yubasysyirul mu'minina, kepada orang-orang beriman yang selalu beramal soleh. Mudah-mudahan kita dapat pahami dengan sebaik-baiknya 3 fungsi daripada ayat yang kedua ini, yaitu fungsi pertama penegasan, fungsi kedua ancaman, fungsi ketiga sebagai kabar gembira. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Nggak ada ya? Hah? Ya, ada. Dulu ada, iya. Bagaimana yang makmum? Ya, yang 2 minggu lagi masalah itu ya, yang baru tasyahud awal ya, kemudian nggak diri lagi gitu, nggak bangun ya Pak, baru tasyahud awal nggak bangun lagi, disangka sudah rakaat yang keempat ya. Jadi yang pertama untuk makmum
makmum yang tahu boleh memberikan semacam mengingatkan imam dengan kalimat subhanallah. Sebetulnya boleh dengan kalimat lain, asal jangan pakai bahasa Indonesia. Salah ente, jangan. Kacau urusannya. Ya, boleh dengan subhanallah, boleh dengan kalimat Allah, boleh. Ya, tapi jangan rame-rame. Cukup satu orang yang terdekat dengan imam. Kalau dikatakan subhanallah sampai 3 kali enggak juga, nah maka makmum yang tahu itu baru rakaat kedua wajib berdiri. Wajib berdiri, Pak ya. Wajib berdiri, tidak boleh mengikuti imam. Tidak boleh mengikuti imam, wajib berdiri. Kalau dia nggak ikut diri padahal dia tahu itu baru rakaat kedua, maka sholatnya batal. Kalau imam nggak batal, kenapa? Imam lupa. Kalau makmum yang tahu, dia ikut, batal. Wah, kebetulan gue mau cepet-cepet. Kebetulan nggak boleh. Ya, jadi wajib berdiri, ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan imam? Kan persoalannya itu Pak ya. Imam salam. Gimana? Kalau ada yang mengingatkan, maka imam habis salam boleh langsung berdiri lagi untuk melanjutkan sholat rakaat ketiga dan keempat. Rakaat ketiga dan keempat. Nanti sebelum salam, silahkan imam disunahkan sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau imam nggak ingat? Nggak bangun, wirid aja lagi udah. Dia zikir. Bagaimana? Harus ada yang mengingatkan. Harus ada yang mengingatkan. Kenapa? Karena imam sholatnya belum sempurna. Tapi itu ya untuk imam. Saya rasa begitu Pak. Ya, saya rasa begitu. Ya. Nggak usah, terusin sendiri-sendiri. Gue berjamaah juga repot juga nanti. Kalau ada yang mau maju silahkan. Ya ada yang maju silahkan. Tapi kalau sendiri-sendiri insya Allah enggak. Kenapa? Insya Allah dari awal sampai akhir pahala sholat berjamaahnya enggak hilang. Kenapa? Kesalahan bukan pada makmum. Kesalahan bukan pada TV Anda, tapi pada TV tetangga. Begitu Pak ya. Saya rasa cukup ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada hari Selasa yang besok. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi wa khaira ma fi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawmi wa syarri ma fi. Allahumma aslih wuzara'ana wa kubara'ana وأذماءنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.